Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah yang Allah sediakan di dunia. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebagaimana yang telah diumumkan, materi pengajian kita hari ini adalah STMJ, ya, bukan minuman ya, tapi sebuah istilah yang sering diungkapkan. Belum ada makalahnya ya? Saya baru udah kirim ke panitia. Sudah saya WA kan, mana panitianya?
Hah? Malah nggak ada panitianya. Saya sudah kirimkan makalahnya ke panitia sejak beberapa hari yang lalu. Saya pikir mau dikopi untuk dibagikan ke jamaah. STMJ itu singkatan dari sholat terus, maksiat jalan. Ya. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Karena memang kenyataannya hal yang seperti itu banyak kita temukan di lapangan. Betul? Betul? Jangan-jangan di sini juga ada. Jangan-jangan yang ngomong juga. Inilah realita yang pahit. Ya. Ini realita yang pahit. Bahwa ada bahkan banyak orang yang rajin sholat tapi maksiatnya tetap jalan. Dan maksiatnya juga bukan maksiat yang kecil, bukan dosa kecil, dosa besar. Bali masjid mampir tuku nomor, ya. Jadi goleng-golet nomor gue nang masjid gitu. Bahkan juga ada orang yang maksiat sholat iya, korupsi juga iya gitu. Ini adalah fenomena yang memprihatinkan. Ya, fenomena yang memprihatinkan. Bagaimana mungkin ada orang yang rajin sholat akan tetapi ternyata dia juga rajin berbuat maksiat. Maka adanya fenomena seperti ini mendorong kita untuk ikut bersama-sama memperbaikinya. Karena kalau dibiarkan, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Bahayanya apa? Bisa membuat orang menjadi antipati terhadap ajaran Islam. Ya, dan ini bahaya. Maka perlu ada langkah-langkah yang mesti kita tempuh agar fenomena tersebut bisa kita kurangi, syukur-syukur kita hilangkan. Nah, di makalah yang sudah saya tulis yang seharusnya dibagikan kepada jamaah itu saya sampaikan ada 3 langkah. Ada berapa langkah? Ada 3 langkah penting untuk mengurangi fenomena STMJ ini atau syukur-syukur menghilangkan. Langkah yang pertama, tidak boleh gebyah uyah. Apa yang pertama? Tidak boleh gebyah uyah. Apa artinya gebyah uyah? Pukul rata, angel temen, mengeneralisir, angel banget. Gebyah uyah paling gampang. Jangan pukul rata. Apa maksudnya jangan pukul rata? Adanya orang Islam yang sholat, bersolat nyolong sandal, itu kan oknum. Walaupun kadang-kadang oknumnya saben masjid ana gitu. Tapi kan tetap itu oknum. Nggak boleh ketika ada perilaku oknum 1 atau 2 atau 3 bahkan 10 sekalipun,
Lantas kita pukul rata sehingga kita menjadi antipati kepada orang yang sholat. Gak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena itu sesuatu yang tidak adil. Masa dari jamaah Al-Ihsan ini rutinnya berapa orang? Jamaah rutinnya berapa orang? Berapa? 40, 50, 50-an orang. Masa gara-gara ada sing nyolong pira? Deyan ya siji loro ya. Masa gara-gara 2 orang yang melakukan perilaku negatif terus kita katakan wah jamaah Masjid Al-Ihsan tukang nyolong? Ya nggak adil toh. Wong yang melakukan perbuatan itu adalah 1 orang. Kok kemudian kita pukul rata semuanya melakukan hal itu? Nggak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Tidak boleh kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian menjadi tidak bersikap napa? Adil, nggak boleh. I'dilu, berbuat adillah. Contoh, nggak berbuat adil. Ketika jenengan akhir bulan itu kan kalau keluar pakai motor lebih hati-hati atau tidak? Lebih hati-hati atau tidak? Lebih waspada atau tidak? Waspada apa? Waspada apa? Tilangan. Ya. Akhir bulan itu ada semacam pemahaman yang tersebar, hati-hati, banyak apa? Tilangan. Karena mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kasus itu, memang melanggar, akhirnya trauma. Polisi kerjane golet apa? Duit tok. Itu namanya gebyah. Oh ya. Mungkin saja ada oknum yang seperti itu, tapi kemudian kita gebyah uyah, nggak boleh. Kebalikannya adil apa? Zalim. Ya. Ketika kita gebyah uyah seperti itu perbuatan zalim. Dan zalim itu resikonya berat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kezaliman adalah kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat. Ini langkah yang pertama. Tidak boleh gebyah uyah. Kenapa? Karena nyatanya orang yang rajin sholat dan baik perilakunya ada atau tidak? Bukan ada. Banyak. Kenapa kemudian kita itu memakai kacamata? Kacamata kuda. Ya. Kacamata kuda gue ya orang nggak nengok kanan kiri, fokus kepada maling tok. Nggak boleh seperti itu. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang rajin sholat dan perilakunya sesuai dengan sholatnya. Ini langkah yang pertama. Apa tadi? Tidak boleh gebyah uyah. Yang kedua, langkah yang kedua adalah jangan tinggalkan ibadah. Napa? Jangan tinggalkan ibadah. Sholat terus, maksiat jalan. Saya tanya, ada sholat, ada maksiat. Yang tercela mananya? Mananya yang tercela?
maksiatnya, bukan sholatnya. Ada sebagian orang karena terpancing dia yang kehilangan sendal, ya mungkin bukan hanya sendal ya. Kalau sekarang pencurian itu helm, malah bukan helmnya, motornya sekalian. Ya. Karena trauma dengan kejadian seperti itu sampai akhirnya kapok nyong sholatnya. Sholat malah hilang, nonton ebek malah ora hilang. Ya. Akhirnya dia tinggalkan apa? Sholat. Padahal yang tercela itu kan bukan sholatnya, yang tercela adalah maksiatnya. Atau ada sebagian orang karena melihat ada orang yang rajin sholat tapi juga suka menyakiti tetangga, akhirnya mengatakan, ngapa sholat, buktinya kayak wong sholat esih sering menyakiti tetangga, wis aku rasa sholat baik. Ini salah ya. Karena yang tercela adalah sikap dia menyakiti orang, sholatnya tidak tercela ya. Saya tanya, kaji sing medit wonten? Haji tapi pelit ada? Oh banyak malah. Jajal ngacung jajal. Ya jarang anak wong medit ngaku medit niku jarang. Ya. Yang tercela apanya? Pelitnya, bukan haji. Jangan kemudian lantas jenengan, ngapa kaji? Ya kayak kaji anu bar kaji malah jadi medit. Loh, yang tercela itu bukan hajinya, yang tercela adalah perilaku pelitnya. Contoh yang lain, ada ibu-ibu sudah pakai jilbab, masya Allah, berhijab syar'i, bagus atau tidak? Bagus. Tapi ibu-ibu tersebut masih belum bisa menjaga lisan. Wis kudunge gede tapi ngomongnya sih nyelekit. Ya. Wonten apa mboten? Hah? Banyak. Jangan-jangan bojone jenengan kowe. Ketika ada seorang wanita yang sudah berjilbab syar'i, akan tetapi kemudian dia omongannya belum bisa dijaga, jangan kemudian lantas kita jadi antipati dengan apanya? Dengan jilbabnya. Karena memakai jilbab syar'i itu baik atau tidak? Baik. Yang tercela adalah nyelekite. Ya. Maka nggak boleh kemudian ngapa kudungan, mendingan kayak nyong ora kudungan. Terus ya nyelekit, ya wis ora kudungan nyelekit ngene. Kan bebay banget. Ya. Terus harusnya bagaimana? Harusnya pakai jilbab, perbaiki perilaku, itu kan harusnya demikian. Ya. Karena yang dibutuhkan, yang dituntut dari kita sebagai orang Islam itu bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang biasa diistilahkan dengan apa? Hablum minallah dengan hablum minan nas. Bismillah. Hablum minallah itu hubungan kita dengan siapa? Allah. Hablum minan nas itu hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah contohnya apa?
sholat, apalagi puasa, apalagi haji, apalagi zikir, baca Al-Quran. Itu hablum minallah. Hablum minannas, sedekah, bagus, apalagi silaturahmi, tolong menolong, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, ya, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, itu semuanya hablum minallah. Gak boleh timpang. Ya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya jelek, berarti itu muslim yang tidak ideal. Atau sebaliknya, orang yang hablum minannasnya baik tapi hablum minallahnya tidak baik, juga bukan muslim yang ideal. Pernah suatu saat ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanata kanat tusallil lail wa tasumun nahar." Wahai Rasul, si fulanah, ya, kalau fulanah berarti wanita, kalau fulan berarti laki-laki. Wahai Rasul, si fulanah ini Masya Allah tahajudnya pol, puasanya juga demikian. Jadi wanita ini bukan hanya sholat 5 waktu, sholat 5 waktu plus sholat sunnah, diantaranya yang paling afdal adalah tahajud. Wanita ini bukan hanya puasa Ramadan, masih ditambah dengan puasa sunnah. Hablum minallahnya keren. Illa annaha kanat tu'zi jiranaha. Kekurangannya satu, wahai Rasul, wanita ini sering menyakiti tetangganya. Bentuknya apa? Kata orang tersebut salitah. Salitah itu artinya lisannya pedes. Lah gue mau apa? Nyelekit. Nek ngomong apa? Nyelekit. Gak enak didengarnya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Hiya finnar. Kata Nabi SAW, ini wanita calon penghuni neraka. Padahal rajin sholat. Dan sholatnya bukan hanya yang fardu. Dia juga ahli puasa. Puasanya bukan hanya puasa Ramadan. Tapi gara-gara hablum minannasnya jelek, maka dia terancam dengan neraka. Berarti ya isi mending sing ora sholat. Ya orang sing mending ora sholat kok mending. Ya. Timpang dalam satu sisi itu tidak benar. Berarti harusnya bagaimana? Ya sholatnya bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Ya. Kalau baik dengan tetangga tapi sholatnya nggak baik bagaimana? Ini juga bahaya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Jadi nanti di hari kiamat itu ada obrolan antara siapa? Penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga ngobrol dengan penghuni neraka. Jadi ada 3 jenis obrolan. Yang pertama penghuni surga dengan penghuni surga. Yang kedua penghuni neraka dengan penghuni neraka. Yang ketiga penghuni surga dengan penghuni neraka.
Saya akan kasih contoh yang neraka dengan surga, obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Apa kata penghuni surga? Masalakakum fi saqar. Kata penghuni surga, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Miyene kepriwe sih? Ngapa bae jane dadi mlebu neraka? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Jawaban penghuni neraka pertama kali yang muncul dari lisan mereka adalah, dulu kami tidak sholat. Berarti timpang dalam satu sisi nggak bisa, nggak boleh, harus seimbang. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga harus baik. Sudah, ini langkah yang keberapa? Yang kedua. Kita ulangi. Yang pertama apa tadi? Jangan gebiah uyah. Yang kedua, jangan tinggalkan ibadah. Yang ketiga, perbaiki kualitas ibadah. Napa? Perbaiki kualitas ibadah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin, itu pemicunya karena sholatnya belum berkualitas. Maka solusinya apa? Perbaiki kualitas sholatnya. Sebab kalau seandainya sholatnya kualitasnya unggul, maka sholatnya akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat. Itu jaminan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Surat apa? Al-Ankabut ayat 45, ayat yang sering kita dengar, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Biasanya kalau kata keji digandingkan dengan kata mungkar, keji di sini itu identik dengan perbuatan apa? Zina. Apa? Zina. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan dosa, maksiat, entah itu dosa besar, entah itu dosa kecil. Sholat menghalangi orang dari perbuatan maksiat. Nyatanya ada orang sholat tapi maksiat. Berarti sing bener sing ndi? Ayatnya bener apa keliru? Ayatnya bener. Orang mungkin keliru? Ya orang mungkin ya. Berarti yang keliru orangnya. Orangnya itu sholatnya belum berkualitas. Gimana Ustaz belum berkualitas? Wong saya alhamdulillah sudah berusaha sholat tepat waktu. Saya juga sudah belajar bagaimana cara Nabi SAW sholat, takbirnya saya sudah pelajari, rukuknya sudah saya pelajari, sujudnya sudah saya pelajari. Bagus, tapi ingat, seluruh ibadah di dalam agama kita itu pasti punya dua dimensi. Seluruh ibadah di dalam agama kita pasti punya berapa? Dua dimensi. Lahir sama batin. Napa? Lahir sama batin. Lahir niku napa? Luar. Batin niku napa? Dalam. Seluruh ibadah dalam agama kita
ada lahirnya, ada batinnya. Sholat ada apanya? Lahirnya. Ada batinnya. Puasa ada lahirnya, ada batinnya. Baca Quran ada lahirnya, ada batinnya. Zikir ada lahirnya, ada batinnya. Haji ada lahirnya, ada batinnya. Semua ibadah dalam agama kita, syahadat ada lahirnya, ada batinnya. Mungkin selama ini sholat kita itu baru apanya? Lahirnya. Lahir itu terwakili dengan apa? Gerakan. Sama bacaan. Gerakan sama bacaan. Selama ini kita itu baru sampai level sholat secara lahir. Mending apa ora? Ya mending daripada orang sholat maksudnya. Iya, tapi kan kita jangan, kalau masalah akhirat itu jangan melihat yang di bawah kita. Jadi kalau misalnya ada orang, kok jadi sholatnya telat-telat, sih mending nyong gelem sholat. Jangan gitu. Kalau masalah akhirat itu kita selalu ngelihat yang ke atas. Oh iya, saya memang harus perbaiki. Kita sudah sampai level, sebagian dari kita sudah sampai level, alhamdulillah gerakannya sudah benar. Ya, bacaannya sudah benar. Tapi belum cukup. Karena sejatinya sholat yang sempurna adalah sholat yang berkualitas lahirnya berikut batinnya. Kalau lahirnya sholat itu diwakili oleh bacaan, lisan, dan diwakili dengan gerakan tubuh, maka batinnya sholat adalah khusyuknya kita ketika sholat, ikhlasnya kita saat sholat, kemudian renungan kita terhadap gerakan dan bacaan yang kita ucapkan saat sholat. Coba diulangi. Lahirnya sholat apa? Gerakan dan bacaan. Batinnya sholat apa? Khusyuk, ikhlas, renungan kita, merenungi gerakan dan bacaan. Yang pertama khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi, menghadirkan hati saat sholat, bukan malah ketika sholat pikirannya piknik kemana-mana. Wonten angkat tangan yang pernah dari takbiratul ihram sampai salam fokus dalam sholat, angkat tangan. Ini nggak mau angkat tangan karena takut teriak atau karena memang belum pernah? Sama. Itulah batinnya sholat. Nopo? Khusyuk. Dan itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itu adalah nyawanya sholat. Nopo? Nyawanya sholat. Jadi sholat yang enggak khusyuk itu seperti tubuh yang enggak ada nyawanya, alias bangkai, batang. Berarti berapa kali kita mempersembahkan bangkai kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cambukan buat kita. Batinnya sholat, khusyuk. Terus apa tadi? Ikhlas. Jelas. Ini adalah rohnya seluruh ibadah. Ruhnya ibadah semuanya itu adalah ikhlas. Mungkin sholat kita ini masih karena misi-misi dunia. Mungkin saja. Wah, Masya Allah, jadi rajin sholat. Iya, kira rezekinya lagi seret kok.
Loh, jadi orang keton maning wis sebulan tetap seret boy. Akhirnya enggak sholat. Ya. Padahal intinya ibadah itu adalah ikhlas. Apa tadi? Khusyuk, terus ikhlas, terus renungan, merenungi. Yang direnungi apa? Ya bacaannya, ya gerakannya. Bacaannya ma'ruf. Ya. Bagaimana kita akan bisa merenungi sebuah bacaan kalau kita tidak paham? Sehingga PR kita itu adalah berusaha memahami kenapa kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Artinya apa? Masa wis pitak tahun sholat dia setiap sholat? Betul? Aku boy. Gak usah nanya surat yang panjang-panjang An-Naba, orang tahu enggak. Oh, nggak pernah pakai yang panjang-panjang, yang pendek saja nggak tahu artinya. Gimana mau khusyuk, gimana kita mau memperbaiki batin sholat kita? Ya. Itu meresapi bacaan, sama meresapi apa tadi? Gerakan. Gerakan juga ada. Ketika kita sujud, itu adalah simbol dari kepatuhan total kita kepada Allah. Sudah masuk? Nanti kita lanjutin habis adzan insya Allah. Silakan adzan dulu. Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi
0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan atau thalathun wa sab'una baban. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sujud yang kita lakukan dalam sholat kita itu adalah semacam simbol dari kepatuhan total kita kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa demikian? Coba Anda perhatikan. Ketika kita sujud, apa yang kita letakkan di lantai? Hampir semua anggota tubuh kita. Tangan iya, kepala iya, lutut iya, telapak kaki iya. Dan dari seluruh anggota sujud ini, ya, ini namanya anggota sujud. Ada berapa? 7. Seluruh anggota sujud ini, yang paling berharga mana? Kepala. Coba perhatikan, ketika ada teman jenengan ketemu sama jenengan, kemudian nepuk pundak. Gimana kabarnya? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Santai kan? Santai. Tapi kalau dia datang, kemudian kabarnya apa yang dia tepuk? Kepala. Gimana? Marah kan kita kan? Kenapa? Bukankah kepala dan pundak sama-sama anggota tubuh, betul? Iya. Kenapa kok kita marah ketika kepala? Karena itu yang paling berharga, yang paling terhormat buat kita. Ya. Anggota tubuh yang paling terhormat itu kita letakkan di lantai. Bukan hanya dikeplak, tapi kita letakkan di lantai. Untuk siapa? Untuk Allah. Itu adalah tanda bahwa kita itu pasrah, siap untuk menerima aturan Allah. Maka kalau orang sudah rela meletakkan kepalanya di tanah, di lantai untuk Allah, mestinya kalau dia paham kenapa dia sujud, begitu ada datang perintah Allah, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, maka orang yang betul-betul paham dia akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Orang kakean alasan. Alas beluas apa maning? Alasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan riba. Ketika kita ketemu dengan ayat ini, langsung apa? Langkau sih kepriwe anakku 5. Padahal setiap kali sholat dia sujud. Sujud itu tandanya patuh total. Ya. Bukan malah protes, bukan malah ngeles, apalagi mengkritik Allah Azza wa Jalla. Gimana kok kayak gini? Apa peroleh? Astagfirullah. Antara yang gak boleh sama yang dibolehkan Allah itu banyak mana? Banyak yang dibolehkan sama Allah. Antara yang dihalalkan dengan yang diharamkan Allah itu lebih banyak yang dihalalkan. Mau bukti? Ya, daging coba. Yang haram paling kan bisa dihitung dengan jari. Ya, apa? Babi, anjing, yang bertaring, ya.
menurut sebagian ulama. Ya. Sisanya Masya Allah. Oh jenis sate gue lho, akeh banget ana sate wedhus, ana sate ayam, ana sate kelinci, ana sate kuda. Dadakan golek sate. Au. Wedang gue lho, wedang gue sing halal akeh banget. Wedang teh, wedang kopi, wedang jahe, wedang susu, wedang ronde. Dadakan golek wedang ciu, la ilaha illallah, kayak kentongan apa? Wedang. Ya. Kalau kita sudah sujud di hadapan Allah, itu artinya kita itu harus total. Udkhulu fis silmi kafah, masuk Islamlah secara total. Ya. Total itu berarti seluruh aspek kehidupan. Ada sebagian orang beda-bedakan. Kalau sudah politik jangan bawa-bawa agama. Tergantung apa maksud Anda. Ya, kalau maksud Anda jangan mempolitisir agama. Agama dijadikan sebagai pemanis dalam politik, iya betul. Tapi kalau maksud jangan mempolitisir agama itu adalah agama nggak boleh mengatur politik, itu salah. Ya. Politik itu harus beragama. Maksudnya bagaimana? Aturan agama harus masuk ke dalam politik. Kalau politik ya berpolitiklah yang jujur. Jangan nyebarin hoax. Ya. Kalau politik ya politiklah yang sopan. Ya. Jangan menebarkan kebencian. Ya. Begitu seterusnya. Bisnis juga demikian. Ya. Kalau memang kita betul-betul serius patuh kepada Allah, maka ketika berbisnis pun harus dengan aturan agama. Jangan kemudian ngapa sih nggawa agama nang kene, engko lan masjid bae agamane. Loh, agama nang masjid tok. Enggak, agama itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dalam berpolitik kita harus pakai agama. Dalam berbisnis kita harus pakai agama. Dalam sholat, dalam wudhu, semuanya. Berkeluarga, iya, berumah tangga, mendidik anak, semuanya. Itulah keistimewaan Islam. Ya. Bukan agama yang hanya dipasung di mana? Di masjid, enggak. Ya. Baik, kita ulangi. Bagaimana menangani STMJ? 1. Tidak boleh kepiah uyah. 2. Jangan tinggalkan ibadah. 3. Perbaiki kualitas ibadah kita. Salat itu ada lahirnya, ada batinnya. Lahirnya apa? Bacaan, gerakan. Batinnya apa? Khusyuk, ikhlas, merenungi apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan saat salat. Bisa dipahami? Masih kemutan, Boh? Sing paling penting kudu kemutan. Sing paling penting mengamalkan. Berarti orang perlu kemutan. Ya perlu. Wis ora emut orang ngamalakan mana? Ya repot ya. Yang paling penting setelah diingat diamalkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin
melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.